Di dalam Roma 6 ayatnya yang pertama hingga yang kedua, di situ disebutkan bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Menarik ya di sini teman-teman, ada seseorang yang kedapatan melakukan pelanggaran dan ada orang yang disebut rohani. Dia diingatkan bahwa memimpin dalam roh lemah lembut dan jagalah dirimu sendiri dan bertolong-tolonglah menanggung beban. Setiap kita pasti punya beban, setiap kita pasti punya kesempatan untuk bergumul dengan hal-hal yang sama. Jatuh bangunnya seseorang adalah gambaran hidup nyata yang bisa dialami semua orang. Jadi di sini kita harus saling menolong dan saling membantu, di mana jika ada orang yang melakukan kesalahan dan kita bisa membantu untuk memperbaiki dan mengingatkan, kenapa tidak ya teman-teman. Itu adalah maksud dari firman ini. Yang berikut kita akan membahas pada ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-4. Di sini dituliskan bahwa baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Contohnya, teman-teman, saat kita menonton bola, kita lihat orang-orang kalau lihat nonton bola, mereka pasti komentar, kenapa itu tidak gol, kenapa begini, kenapa begitu. Mereka pasti bilang, masa itu aja nggak bisa. Mereka berkomentar bahwa si pemain bola itu tidak bisa melakukan hal yang benar hingga tidak bisa mencetak gol. Tapi apakah yang berkomentar itu bisa main bola? Belum tentu ya teman-teman. Itu adalah contoh. Nah, yang itu lupa bawa kaca. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ketiga, kita menyangka bahwa kita bisa lebih baik dari orang lain, padahal tidak sama sekali. Atau keadaan seperti ayatnya yang keempat, di situ dibilang bahwa baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Nah, di sini bilang contohnya seperti saya masih lebih baik dibandingkan para koruptor negara. Saya korupsi tapi uangnya cuma ratusan ribu. Teman-teman, di sini tidak ada yang bisa dibilang dosa kecil atau dosa besar. Semua sama-sama bersalah, semua sama-sama dosa. Jadi kita tidak boleh membedakan, orang itu melakukan kesalahan lebih besar dari saya dan saya melakukan kesalahan kecil. Tidak, teman-teman, di sini kita semua tahu bahwa sekali melakukan kesalahan itu adalah dosa, dan dosa tidak dibedakan antara dosa kecil dan dosa besar. Semuanya sama-sama bersalah. Bukankah lebih baik kalau kita berkaca pada diri kita sendiri dan berjuang untuk terus-menerus menjadi orang yang lebih baik dibanding mengomentari orang lain atas sikap mereka sendiri. Teman-teman, di sini lagi dibilang pada ayatnya yang ke-7. Di sini aku paling suka ayat yang ke-7, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi teman-teman, di sini kita diajarkan bahwa apa yang kita tabur sekarang itu juga yang akan kita tuai. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ketika kita mau bertobat, ketika kita mau ikut Tuhan Yesus, kita jangan tunggu sampai hari tua dan merasa kita di akhir-akhir hidup kita baru kita percaya pada Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita diajak untuk melakukan hal-hal rohani, kita bilang tunggu dulu. Teman-teman, ingat ayat ini baik-baik. Kalau apa yang kita tabur sekarang akan kita tuai nanti. Jika kita menabur ketidakbaikan, kita juga pasti akan menerima hal-hal yang tidak baik, teman-teman. Di sini pada ayatnya yang ke-9 juga bilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saat kita berbuat baik, kita jangan bilang itu udah cukup. Terus kalau kita berbuat baik, teman-teman, jangan diingat-ingat
oh saya berbuat baik kepada orang itu, oh saya tadi menolong dia. Jangan kita ingat-ingat apa yang telah dilakukan, seperti ada pepatah mengatakan apa yang dilakukan oleh tangan kanan tidak perlu ditahu oleh tangan kiri. Itulah teman-teman yang maksud dari ayat yang ke-9 ini. Dan ayat ke-10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi teman-teman, kalau kita mau berbuat baik, ya teman-teman bisa mengertilah pada ayat yang ke-10 ini Tuhan bilang kalau kita mau berbuat baik, memang kepada semua orang itu baik, tapi terutama kepada teman-teman seiman kita, yang kawan-kawan seiman kita bisa membantu mereka terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Karena bagaimana kita membantu orang lain kalau kita tidak bisa membantu orang-orang yang di sekitar kita, begitu ya teman-teman. Baik, sekian dari saya untuk kali ini, semoga membantu buat teman-teman semua, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman semua untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok ini, dan saya harap teman-teman semua tetap sehat di tempat masing-masing dalam setiap kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan. Shalom teman-teman.